pro kontra pasti ada. Nah, termasuk tadi masalah usia, batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang, umur 19 tahun. Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga, yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCT, luar biasa, KPU sudah memberikan karpet merah jika ada perubahan batas siapa yang boleh nyapres, siapa boleh nyawapres. Ya, awal memang di usia, tapi banyak sekali dugaan pakar, ahli, bahkan gugatannya pun bukan kepada penurunan batas usia, tapi ditambahkan ya 35, boleh batasnya 40 tahun, tapi kalau sudah menjadi penyelenggara negara juga boleh. Nah, itu barang masuk itu. Dan kita akan lihat banyak orang yang kemudian kecewa, marah, termasuk Dennis Siregar terus ngomen gitu ya. Kalau saya sebetulnya setuju. Ya, saya sangat setuju kalau Prabowo bersanding dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi kemungkinan besarnya katanya akan diakomodir itu, jadi Gibran boleh menjadi nyawapres dan sah lah, resmi nanti Prabowo Gibran. Saya dukung 100%. Saya dukung agar semakin jelas mana hak, mana batil. Mudah untuk kita memilih. Yang ini politik dinasti, yang ini perubahan, yang ini lanjutkan gitu. Kan kalau selama ini Prabowo dengan Ganjar itu agak sulit dibedakan. Apa ide gagasannya, apa yang ditawarkannya, semuanya di tataran yang normatif. Awang-awang gitu ya. Di awan-awan. Nah, tapi kalau sekarang enggak, sekarang clear. Yang ini mengusung perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik. Yang ini mengusung politik dinasti. Yang ini mengusung keberlanjutan dari Pak Jokowi. Tapi Jokowinya ada di mana? Ya ada di Prabowo. Kalau jadi dengan Gibran ya, pasti dia akan mengerahkan segala daya, upaya, pengalaman, dan semua resort yang dia miliki untuk memenangkan anaknya. Wajar lah, itu semua juga barangkali akan melakukan hal yang sama kalau ada di posisi itu, ya kan? Kecuali memang dia orang yang memiliki integritas, ya, yang dulu bilang A sekarang bilang A, bukan dulu bilang A sekarang bilang D atau Z. Dan karpet merah pun sudah disiapkan. Nanti kita lihat beritanya, dahsyat sekali, ini luar biasa ini ya. Coba kita lihat kabar pertama dari Gerindra Semarang, resmi deklarasi dukung pasangan Prabowo Gibran. Persiapan dianggap sudah matang. Kan gak akan nyiapin begini kalau gak punya bocoran MK bakal meloloskan. Iya kan? Pasti sudah matang. Makanya sudah ada informasi bahwa Gibran bisa masuk, persiapan langsung deklarasi ya. Jadi mungkin 16 Oktober itu pengumuman oleh MK,
Selesai itu langsung deklarasi di mana-mana. Kebacanya begitu ya. Partai Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendampingi Prabowo Subianto. Gimana? Yang begini, hak atau batil? Peraturannya nggak ada. Hari ini nggak bisa. Kan gitu. 16 Oktober belum. Kita belum nyampe ke sana. Kok sudah diusung? Berarti ini melanggar. Pelanggaran sebelah mana, daftar ke KPU-nya aja belum. Nah kan begitu kan yang digunakan alibinya oleh mereka. Ya bukan hanya Semarang, saya kira di banyak tempat juga mungkin sudah melakukan hal yang sama ya. Ini mengatakan Gibran muncul saat Gerindra Semarang melakukan rapat pimpinan cabang. Percaya nggak sih? Baik, pimpinan cabang dan saya partai sepakat mendukung Gibran sebagai wakil Prabowo. Harusnya keluar dulu MK ya, baru dirapatkan. Ini rapat dulu baru keluar nanti keputusan MK, kan lucu ya. Nah, ini Demokrat ngomong apa ini ya? Waduh, bisa didengerin nggak ya? Coba. Herman, ini menguat nama Mas Gibran. Ya. Dan menunggu kayaknya MK ini jika memutuskan deal maka Mas Gibran terbuka peluang untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Gimana Demokrat melihat sosok Mas Gibran sendiri? Apakah sudah cocok untuk menjadi cawapres Pak Prabowo jika peluangnya terbuka? Urusan cawapres, Demokrat konsisten bahwa diserahkan kepada Pak Prabowo. Siapapun yang akan dipilih Pak Prabowo, Demokrat akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi ya silakan. Oke, gitu ya respon dari Demokrat. Tidak akan ikut campur, tidak akan protes ya kalau AHY nggak dipilih sebagai wakilnya Prabowo. Ya barangkali Gerindra, Demokrat juga kesel banget ya. Wah, yang dipilih Gibran. Yang kontribusi di partainya sendiri nggak jelas apa, dia tiba-tiba aja jadi wali kota. Mendadak wali kota, sekarang mendadak cawapres, padahal AHY yang sudah disiapkan ketua partai politik ya. Ya memang sayang sekali ya, Demokrat memang kurang sabar ya. Nggak apa-apa, tapi kita nggak fokus ke sini, kita lanjutkan berita yang sebelumnya ya. Dia menjelaskan bahwa Selasa kemarin Gerindra sudah melakukan tanda tangan bersama melakukan deklarasi calon pendamping Prabowo. Jadi di daerah-daerah juga sudah mulai disiapkan kan, berarti bocorannya sudah kuat itu. Masuk itu barang katanya ya. Nah, dan apa kata Gibran? Gibran udah kita duga lah ya. Ya saya masih di sini. Cuman Hadi Rudiatmo FX Hadi Rudiatmo menyampaikan Gibran akan otomatis keluar dari PDIP apabila maju jadi cawapres Prabowo. Ya iyalah, masa double. Saya kan masih di sini lah, ini saya masih di sini kader PDIP wis ini. Iya sekarang masih ya, nanti tinggal pindah aja. Kok segininya ya, dagelan politik kita luar biasa sekali. Kita rakyat dididik apa ya dengan cara-cara begini? Cara-cara instan, cara-cara karbitan begini. Nanti orang nggak mau lagi dong meniti karir politik dari ranting terbawah. Ini dengan mudahnya saja gitu. Lintas partai pula. Yang dulu musuhan, luar biasa. Aku biasa-biasa wae katanya. Nah, sahabat, ya ini kita lihat. Apa ini? Oh yang tadi ini ya. Tadi bukan. Coba kita lihat judulnya. Nah ini. Ketua KPU sebut cukup waktu ubah PKPU jika batas usia capres berubah. Jadi kenapa di 16 Oktober kan pasti barangkali sambil ngopi bareng mungkin di belakangnya boleh nggak ya ketemuan ya Ketua KPU sama Ketua MK. Boleh kali ya. Jadi lu nanti jangan mepet-mepet, kita nggak bisa nanti nggak cukup waktu. Udahlah 16 Oktober gimana cukup nggak? Oke lah kayaknya cukup. Nah itu dialog imajiner saya ya. Ketua Komisi KPU Hakim Hashim Asy'ari menanggapi terkait MK yang akan memutuskan terkait batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober.
Hasim memastikan akan ada cukup waktu untuk mengubah peraturan Komisi Pemilihan Umum jika nantinya batas usia capres-cawapres berubah. Selamat ya, selamat datang politik dinasti di Indonesia. Masih cukup masa pendaftaran sampai 25 Oktober dan tidak banyak pendaftaran seperti calon anggota DPR. Hasim lalu mengatakan PKPU yang ada saat ini terkait pemilu telah sah. Ia menandatangani itu pada Senin 9 Oktober. Nanti dirubah lagi baru 9 Oktober 16, 17 diganti lagi. Lebih lanjut dia menjelaskan PKPU akan langsung sah jika sudah ditandatangani olehnya. Itulah ya, tanda tangan pejabat begitu tuh sahabat. Ya ketika diduduki oleh orang yang salah, wah repot, bahaya, bencana itu. Menurutnya PKPU yang ditandatangani olehnya hanya tinggal dinomori oleh Kemenkumham. Oke, ditandatangani, tinggal dinomori, ya, oke. Saya dukung ya. Kembali saya ulangi, saya Saiful Zaman mendukung pasangan Prabowo Gibran menjadi capres cawapres. Yang akan saya perjuangkan ya Anies Baswedan dong, tetap. Jangan dikira, memang ada beberapa yang saya tahu lah 1-2 orang yang sekarang balik badan tuh ke Prabowo. Itu mungkin di 3% yang saya polling kemarin ya. Dan konon katanya ya dapatlah sesuatu gitu. Kita nggak usah terlalu detail ya.